Perkenalkan, nama saya Ahmad Robit Farhat, NIM 1631 2014 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan anggaran penjualan. Anggaran penjualan yaitu master budget yang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang ditetapkan diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Mengapa diperlukan anggaran penjualan? Anggaran penjualan sangat dibutuhkan bagi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan jumlah barang yang akan dijual yang tentunya berpengaruh langsung bagi pendapatan usaha perusahaan. Akibat tidak disusunnya anggaran penjualan, apabila anggaran penjualan tidak disusun, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja dan target mengenai usaha mereka, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja perusahaan. Dampak lainnya adalah perusahaan tidak mampu membuat anggaran produksi dan biaya produksi dan anggaran lainnya. Walaupun bisa, maka hasilnya akan tidak akurat dan tidak memiliki dasar yang signifikan. Apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Yang pertama, data penjualan sebelumnya. Yang kedua, target penjualan yang akan direalisasikan atau kuantitas. Yang ketiga, harga jual yang akan direalisasikan. Yang keempat, variabel independen atau faktor bebas yang mempengaruhi anggaran penjualan jika dalam metode analisis regresi. Yang kelima, penjualan industri sekitar. Yang keenam, market share atau pangsa pasar dalam metode analisis industri. Yang ketujuh, dan faktor-faktor lain yang mendukung dalam manajemen untuk mengambil keputusan mengenai anggaran penjualannya, seperti strategi pemasaran, dampak lingkungan, dan lain-lain. Di anggaran penjualan di sini ada teknis atau metode penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, metode rata bergerak. Metode rata-rata bergerak atau moving average menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa mendatang. Rata-rata bergerak itu sendiri adalah 5 periode untuk penjualan, diperoleh dengan membagi total penjualan selama 5 periode dengan 5. Sebaliknya, rata-rata bergerak 3 periode untuk penjualan diperoleh dengan membagi total penjualan 3 periode dengan 3. Yang kedua, metode trend moment, yaitu metode trend moment sendiri merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peralatan sebagai telah diulas pada metode trend semi average. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan sejumlah data harus genap. Perbedaan dengan metode trend semi average terletak pada pemberian skor X. Pada metode moment skor X dimulai dari 0 sampai 2 tersebut. Fungsi dari metode moment adalah menentukan nilai A dan B. Yang ketiga adalah ada metode pemikiran asosiatif, umumnya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan variabel yang diprediksi. Dalam hal ini adalah prediksi jumlah penjualan untuk periode berikutnya, penjualan produk dan jasa perusahaan tersebut. Variabel dependent
atau nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel lainnya. Sementara itu, variabel lainnya atau beban pemasaran yang dikeluarkan perusahaan, harga jual pesaing, kualitas dari produk pesaing, dan kondisi pada perekonomian tempat perusahaan berusaha tersebut variabel independen. Ketika berusaha memprediksi penjualan produk dan jasa perusahaan, kita dapat menyusun persamaan regresi yang menghubungkan antara penjualan produk dan jasa perusahaan atau variabel dependen serta satu atau lebih variabel independen. Penjualan untuk periode berikutnya, penjualan produk dan jasa perusahaan tersebut variabel dependen atau nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel lainnya. Sementara itu, variabel lainnya atau beban pemasaran yang dikeluarkan perusahaan, harga jual pesaing, kualitas dari produk pesaing, dan kondisi pada perekonomian tempat perusahaan berusaha tersebut variabel independen. Ketika berusaha memprediksi penjualan produk dan jasa perusahaan, kita dapat menyusun persamaan regresi yang menghubungkan antara penjualan produk dan jasa perusahaan atau variabel dependen serta satu atau lebih variabel independen. Metode analisis industri berhubungan dengan penjualan perusahaan yang sering dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan industri tempat perusahaan berada. Sebagai contoh, jika kondisi ekonomi memburuk, maka penjualan industri tersebut akan turun. Turunnya penjualan industri tersebut pada gilirannya akan membuat penjualan perusahaan yang ada dalam juga menurun. Oleh karena itu, penjualan perusahaan dalam suatu periode juga dapat diperkirakan dengan memperkirakan penjualan industrinya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Azan Prahdana, NIM 180301113. Saya akan membahas anggaran produksi. Apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah anggaran atau rencana perusahaan dalam menentukan kuantitas barang yang akan diproduksi berdasarkan anggaran penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Disinilah manajemen dapat menentukan rank atau barang yang dijual dengan barang yang diproduksi, tentunya dengan memperlihatkan faktor-faktor lingkungan dasar. B. Mengapa diperlukan anggaran produksi? Anggaran produksi diperlukan guna membantu perusahaan menetapkan kuantitas barang yang diproduksi dalam suatu periode. Anggaran produksi ini dapat menjadi pedoman bagi bagian produksi dalam target kerja. C. Apa akibat tidak adanya anggaran produksi? Apabila tidak ada anggaran produksi, maka perusahaan akan tidak mengetahui jumlah produk jadi yang akan diproduksinya, dan tentu akan membuat kinerja perusahaan tidak beraturan. D. Hal apa saja yang mempengaruhi saat anggaran produksi disusun? Yang pertama, estimasi jumlah unit yang akan dijual dalam periode mendatang. Yang kedua, data persediaan periode sebelum yang akan digunakan persediaan menjadi awal periode mendatang. Yang ketiga, estimasi siap persediaan akhir periode mendatang. Yang keempat, faktor-faktor lingkungan perusahaan juga berpengaruh. Yang ketiga, estimasi siap persediaan akhir periode mendatang. Yang keempat, faktor-faktor lingkungan perusahaan juga berpengaruh apabila dibutuhkan pengambilan keputusan khusus. E. Untuk dan teknis penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi, anggaran penjualan lebih dari 1 bulan juga diperlukan data estimasi penjualan lebih dari 1 bulan pula. Terdapat dua metode dalam menentukan anggaran produksi. Yang pertama, kebijakan tingkat produksi, contohnya di PT Izzat Santosa menggunakan kebijakan stabilisasi tingkat produksi dalam membuat anggaran produksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ma'rufianto, NIM 180301132 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan bab 3, anggaran biaya produksi, anggaran pemakaian bahan baku.
Yang pertama, apa itu anggaran pemakaian bahan baku? Anggaran pemakaian bahan baku adalah anggaran yang dibuat untuk mengetahui jumlah unit dan biaya bahan baku yang diproduksi oleh suatu perusahaan. 2. Mengapa diperlukan anggaran pemakaian bahan baku? Anggaran pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat satu unit produk jadi. 3. Apa akibat jika anggaran pemakaian bahan baku tidak dibuat? Apabila anggaran pemakaian bahan baku tidak dibuat, maka manajemen tidak akan mengetahui jumlah biaya yang diperlukan untuk membuat produk jadi dan tentunya akan sulit dalam menentukan harga pokok produksi suatu produk yang akan dijual. 4. Hal apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran pemakaian bahan baku? Di sini ada 4 contoh. 1. Kuantitas produksi periode yang akan dihitung. 2. Jenis bahan baku untuk setiap produk jadi. Berapa jenis bahan baku yang digunakan? 3. Standar kebutuhan bahan baku untuk setiap unit produk jadi. 4. Harga bahan baku per satuan. 5. Contoh dan teknis penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Contoh, PT Iza Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Pada akhir bulan Desember, manajemen PT Iza Sentosa hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi dress wanita. Untuk bulan Januari 2013, berikut adalah anggaran produksi dress wanita untuk bulan Januari 2013. Ya, di sini ada tabel anggaran produksi PT Iza Sentosa bulan Januari 2013, nama produk DS001. Penjualan unit adalah 8.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi 4.000, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 12.000, dikurang persediaan awal barang jadi 2.000, jumlah barang jadi yang diproduksi 10.000. Ya, nanti ada tabel di sini. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat dress adalah 2 meter kain dan 3 buah mamik. Harga kain per meter adalah 60.000, sedangkan 1 buah mani adalah 3.000. Yang kedua, anggaran pemakaian bahan baku PT Iza Sentosa bulan Januari 2013, nama produk DS001. Jumlah produksi barang jadi, kainnya itu 10.000 dan mami 10.000. Standar kebutuhan bahan baku per unit, kainnya 2, mami 3. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 20.000, mami 30.000. Harga bahan baku per unit, kain 60.000, mani 3.000. Total biaya bahan baku untuk produksi 1.200.000, mani 90.000. Ya, nanti ada tabel di sini. Jadi total biaya untuk pemakaian bahan baku adalah 2.000 meter kain seharga Rp 1,2 M dan 30.000 buah manik seharga 90.000. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Habis Ardian, NIM 180301222 akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang disusun untuk memperoleh kuantitas dan biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku yang akan dipakai untuk proses produksi periode tertentu. Mengapa diperlukan anggaran pembelian bahan baku? Setelah kita mengetahui jumlah kuantitas dan biaya bahan baku yang akan dipakai dalam satu periode produksi, kemudian kita harus mengetahui jumlah bahan baku yang periode yang hendak dihitung dan estimasi persediaan akhir yang akan disisakan pada akhir periode produksi. Apa akibat jika anggaran pembelian bahan baku tidak dibuat? Apabila anggaran pembelian bahan baku tidak dibuat, maka manajemen akan kesulitan dalam
menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli, dan tentunya biaya yang harus dikeluarkan tidak akan diketahui. Hal apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran pembelian bahan baku? Yang pertama, jumlah kuantitas barang jadi yang akan diproduksi. Yang kedua, standar kebutuhan bahan baku untuk produksi jadi per unitnya. Yang ketiga, harga bahan baku per satuan. Yang keempat, jenis bahan baku yang dibutuhkan atau bahan baku apa saja yang diperlukan. Yang kelima, data persediaan bahan baku awal periode yang akan memproduksi. Yang keenam, estimasi persediaan bahan baku akhir yang akan disisakan akhir periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abdullah, NIM 180301201. Dan di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Apa itu anggaran BTKL? Anggaran BTKL adalah anggaran yang dibuat untuk menghitung biaya yang digunakan untuk memberi upah bagi pekerja langsung yang melakukan proses produksi yang tentunya akan menambah bahan pokok produksi. Anggaran ini dibuat berdasarkan jumlah produksi yang akan dibuat dalam periode tertentu. Yang kedua, mengapa diperlukan anggaran BTKL? Anggaran BTKL diperlukan agar manajemen mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memberi upah TKL dalam satu unit produksi jadi, dan tentunya sekaligus dapat mengetahui total biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, yaitu apa akibat jika anggaran BTKL tidak dibuat? Jika anggaran BTKL tidak dibuat, maka perusahaan akan kesulitan dalam menentukan harga pokok produksi dan kesulitan dalam menentukan biaya tenaga kerja langsung yang akan dikeluarkan dalam satu unit produk jadi dan satu periode produk. Yang keempat, hal apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran BTKL? Yang pertama yaitu jumlah produk jadi yang akan diproduksi dari anggaran produksi. Yang kedua, standar penggunaan jam TKL. Yang ketiga, biaya per jam TKL. Yang keempat, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang terus contoh, yaitu contoh dan teknis penyusunan anggaran BTKL. Ya, di sini nanti ada di fotonya, ada gambarnya, yaitu gambar tabelnya. Dan di sini saya akan menjelaskan PT Istah Sentosa pada periode bulan Januari 2013. Penjualan per unit yaitu 8.000, ditambah persediaan akhir barang jadi 4.000, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 12.000, dikurangi persediaan awal barang jadi 2.000, jumlah barang jadi yang akan diproduksi 10.000. Ya, di sini adalah produksi dress wanita dilakukan oleh dua departemen, yaitu yang pertama departemen penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu dress wanita adalah 2 jam. Honor pegawai departemen penjahitan per jamnya sebesar 10.000. Terus yang kedua, departemen obras. Diperlukan waktu 30 menit untuk mengobras satu dress wanita. Honor untuk pegawai departemen obras per jamnya sebesar 8.000. Penyelesaian, langkah-langkahnya nanti ada di sini ya. Ada tabelnya, nanti bisa dia kasih tabel di situ. Nanti juga ada keterangan di situ. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farzal Fayaki, NIM 180301188. Saya akan melanjutkan di materi bab 6, anggaran biaya overhead produksi. Anggaran itu yang pertama yaitu apa itu anggaran BOP. Anggaran BOP adalah anggaran yang mencakup tentang estimasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi dengan biaya bahan baku
dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran BOP ini mencakup biaya variabel, biaya fix, dan biaya non-variabel maupun semi-fix. Yang kedua, mengapa diperlukan anggaran BOP? Anggaran BOP diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi perusahaan dalam satu periode. Anggaran ini juga dapat menjadi motivasi dan pedoman bagi karyawan dalam melakukan proses PT Izat Sentosa anggaran BOP untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2013. Departemen Perakitan, biaya supervisor 2 juta, biaya perawatan mesin 1,5 juta, biaya FOH fix 500.000, totalnya 2 juta, biaya sewa pabrik, biaya FOH fix nya 2 juta, totalnya 2 juta, biaya listrik 4,5 juta, biaya FOH fix nya 2.400.000, totalnya 6.900.000, biaya asuransi 3.571.430 rupiah, totalnya yaitu biaya FOH variabel 6 juta, biaya FOH fix nya 10.471.430 rupiah, totalnya yaitu 16.471.430 rupiah. Departemen penyelesaiannya, biaya gaji supervisor 2 juta, biaya perawatan listrik, biaya FOH variabelnya 2 juta, biaya FOH fixnya 1,5 juta, totalnya 3,5 juta, biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Maulana, NIM 180301192. Saya dari kelompok 1, kelas manajemen 5B sore. Di sini saya akan menjelaskan anggaran laba rugi. Apa itu anggaran laba rugi? Anggaran laba rugi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui estimasi biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh, sehingga dapat diketahui besaran laba rugi dari usaha suatu perusahaan. Mengapa diperlukan anggaran laba rugi? Dengan adanya anggaran laba rugi ini, manajemen dapat mengestimasi biaya-biaya yang dikeluarkan atau variabel maupun tetap, dan besaran pendapatan yang diharapkan agar dapat memperoleh laba dalam menjalankan usahanya. Apa akibat tidak disusunnya anggaran laba rugi? Apabila anggaran laba rugi tidak disusun, maka manajemen akan kesulitan dalam mengetahui biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan sehubungan dengan usahanya. Manajemen juga akan kesulitan dalam menentukan besaran pendapatan yang akan diperolehnya, sehingga estimasi akan laba atau rugi perusahaan tidak akan diketahui. Hal apa saja yang mengetahui saat penyusunan anggaran laba rugi? Dalam mengetahui saat penyusunan anggaran laba rugi, yang pertama besaran penjualan dan harga jual dari anggaran penjualan. Yang kedua, penghasilan perusahaan lainnya. Yang ketiga, saldo awal persediaan barang jadi atau unit maupun harga. Yang keempat, saldo akhir persediaan barang jadi atau unit maupun harga. Yang kelima, pembelian atau jika pada perusahaan dagang. Yang keenam, biaya produksi yang mencakup BBB, BTKL, dan BOP atau unit maupun harga. Selanjutnya, beban operasi yang berkaitan dengan usaha, perkiraan besaran kewajiban membayar pajak, dan yang terakhir beban di luar usaha. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan anggaran laba rugi. Dari data-data berikut ini, susunan anggaran laba rugi PT Izat Sentosa untuk 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2006. Yang pertama, anggaran penjualan bulan Januari
Februari, Maret adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari terdapat 500.000 unit dengan harga per unitnya 100.000. Pada bulan Februari terdapat 550.000 unit dengan harga per unitnya 100.000. Pada bulan Maret terdapat 550.000 unit dengan harga per unitnya 125.000. Yang kedua, informasi dari anggaran produksi adalah sebagai berikut. Pertama, persediaan barang jadi 1 Januari 2006 adalah 47.500 unit dengan nilai persediaan awal 2.375 juta. Persediaan akhir barang jadi setiap bulan adalah 10% dari penjualan tiap bulan. Anggaran biaya produksi melibatkan data-data sebagai berikut. Pertama, harga beli bahan baku sebesar 30.000 per unit. Upah tenaga kerja langsung sebesar 15.000 per unit. Biaya overhead produksi sebesar 55.000 per unit dan 1 miliar. Asumsi arus biaya yang digunakan untuk persediaan barang dagang adalah metode rata-rata. Berikut informasi tentang beban operasi yang diperoleh dari anggaran beban operasi. Beban operasi variabel, beban penjualan 2% dari nilai penjualan tiap bulannya. Beban administrasi terdapat 0,075% dari penjualan tiap bulannya. Ini ada beban operasi tetap. Ada beban penjualan sebesar 1.260 juta. Ada beban administrasi 1.500 juta. Pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan perusahaan sebesar 30%.